Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 9 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita diingatkan bahwa tanda dan kemuliaan Tuhan tampak kepada mereka yang suci hatinya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu teguh dalam iman dan menjaga kesucian hati kami. Karena hanya dalam keadaan demikian kami boleh alami Engkau. Kami mohon teguhkanlah iman kami dan sucikanlah hati kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda. Tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tanda dan kemuliaan Tuhan tampak kepada mereka yang suci hatinya. Bacaan pertama dan Injil hari ini berbicara tentang kehebatan Nabi Yunus. Roh Kudus sungguh bekerja dalam diri Yunus. Lewat khotbah Nabi Yunus, banyak orang Niniwe bertobat sehingga kota Niniwe tidak dihancurkan. Dalam khotbahnya Yunus berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe mendengar pewartaan Nabi Yunus dan mereka memberi diri bertobat. Sungguh, pertobatan yang keluar dari hati yang tulus selalu mendatangkan buah. Sikap tobat mereka menggerakkan hati Tuhan. Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka, dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Buah pertobatan menghasilkan keselamatan dan sukacita. Pengalaman diampuni mendatangkan sukacita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini nadanya sedikit kasar. Yesus membuka percakapannya dengan berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kepada siapakah Yesus tunjukkan pernyataan itu? Tujukan pernyataan itu. Mengapa ia sampai mengeluarkan pernyataan itu? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Pernyataan itu ditujukan kepada kelompok Farisi, ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kelompok inilah yang meminta satu tanda dari Yesus untuk membuktikan bahwa Ia utusan Allah. Yesus merasa sangat kecewa karena sudah banyak kali Ia mengadakan mukjizat, tetapi orang Farisi, ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi tetap tidak percaya bahwa Ia adalah utusan Allah. Karena ketidakpercayaan mereka, maka Yesus tidak mau mengadakan mukjizat untuk mereka. Kedegilan hati mereka menghalangi keselamatan Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Kedegilan hati mereka memblokir kemuliaan Tuhan untuk boleh dialami dan dirasakan. Kemuliaan dan mukjizat Tuhan hanya bisa dialami dan terjadi ke atas seseorang kalau hatinya terbuka dan siap menerima Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah hati kita selalu terbuka dan siap menerima dan mengalami Tuhan? Pernahkah kita mengalami mukjizat dalam hidup kita? Bagaimana pertumbuhan iman kita sesudah kita alami pengalaman mukjizat itu? Apakah kita sungguh percaya bahwa lewat pengalaman itu, Tuhan kita, Yesus Kristus, sungguh hadir? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Yesus Kristus selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu mau tunjukkan kemuliaannya di tengah kita. Terbukalah kepadanya. Siap sedialah menerima Dia. Kemuliaan Tuhan akan selalu terjadi ke atas mereka yang teguh dalam iman dan punya hati yang suci. Manfaatkanlah masa prapaskah ini sebaik mungkin agar kita mengalami kemuliaan Tuhan semakin banyak. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.